1, 2, 3, dan ada di bagian sana lagi. Biasanya kalau mobil tambang kayak gini kan nggak dipakein footstep, biar nggak gampang mentok. Empuk sekali bos, kayak kasur ini. Nah ini yang istimewa bos. Transmisinya manual 4x4. Nah di sini ada tombol retract-nya dan dia udah bisa ngelipat kayak gini. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif, dan yang ada di belakang saya kali ini adalah all new Mitsubishi Pajero Sport GLX manual 4x4 yang ini menjadi rajanya medan tambang bosku. Rajanya medan tambang. So kalau kalian yang suka masuk ke medan tambang atau sekedar hobi untuk off-road tapi kepengennya Pajero Sport, maka mobil ini pilihannya bosku. Apalagi kalau kalian adalah rajanya orang yang suka dengan transmisi manual. Seperti apa ulasannya? Ikuti ulasan kita sampai selesai, dan ini adalah all new Pajero Sport GLX 4x4 manual. Nah bosku, seperti inilah tampilan belakang si all new Mitsubishi Pajero Sport GLX manual 4x4. Ada 4 unit di sini, 1, 2, 3, dan ada di bagian sana lagi. Kalau yang silver kayak gini tuh ya yang 4x2 Dakar lah ya, cukup mewah. Dan ini harganya tidak menjadi yang paling murah, sekalipun kalau kita lihat secara interior dan eksterior ini super duper standar. Tapi karena ini 4x4 maka harganya juga ya menyentuh di angka 600 jutaan kurang lebih ya bos. Padahal sangat basic. Yang ada di sana tuh yang warna putih adalah manual 4x2 biasa, dan itu udah dapat spoiler belakang, shark fin antena, lalu kemudian ada roof rail. Kalau yang ini nggak ada roof rail, oke dapat shark fin antena tapi nggak ada spoiler belakang juga. Oke, udah dilengkapi dengan defogger belakang, mantep banget, good. Lalu kemudian ada third blick lamp atau high mount stop lamp, nggak ada kamera belakang. Mobil ini benar-benar udah sangat siap untuk dipakai menghantam sana sini aja bosku. Nggak perlu bagian belakangnya bakal kebentur apa enggak. Even sensor belakang pun nggak ada. Aslinya nih mobil sangat amat basic. Tapi harganya nggak main-main bosku. Karena memang kemampuannya juga main-main. 4x4 powerful. Terus bagian samping. Nah, di bagian samping juga itu ya sangat amat basic. Udah pakai remnya tromol, velgnya ring 16, single tone warna silver biasa pula. Bannya pakai Bridgestone yang HT 265 per 70 ring 16. 265 70 lumayan lah ya. Harusnya 285 per 75. Itu mantep banget, baru ring 16. Itu kan jadi lebih oke. Tapi ya ini masih mobil baru kayak gini, standar aja. Lalu kemudian di bagian dalam sini, ini chassisnya kayak gini. Kokoh chassisnya sama seperti yang ada di Dakar. Dan even ini yang paling basic, mantapnya lagi, biasanya kalau mobil tambang kayak gini kan nggak dipakein footstep, biar nggak gampang mentok. Ini tetap pakai footstep, memudahkan untuk orang naik turun. Biasanya kalau yang basic juga nih dapat handle yang warna hitam. Ini common parts pakai yang Dakar. Ini warna chrome juga. Untuk bagian depannya sama seperti yang ada di Exit lah ya. Untuk yang ini bagian depannya kurang lebih kayak gini. Dapat lampu sendi, spion nggak di bagian fender. Terus untuk bagian depannya kita lihat mukanya bos. Seberapa pede mukanya. Mukanya kurang lebih sama seperti yang ada di Exit juga. Lampu depannya, lalu kemudian lampu kecilnya, lampu depannya pakai Proji. Terus di bagian sini nggak ada cornering lampnya. Untuk bagian lampu bawahnya hanya ada lampu sein di bagian situ yang agak kuning, dan fog lamp di bagian bawah. Tetap dengan pemisah klaster kayak gini, tapi nggak ada guna. Ini hanya untuk mengesankan bahwa ini adalah Pajero Sport. Tapi ya sekali lagi, mobil ini nggak perlu banyak fitur-fitur yang bling-bling, karena ya spesialis untuk medan berat bos. Nah, itu ada di situ lagi warna putih, dan ada di bagian sana lagi juga warna putih. Pokoknya yang botak di bagian atasnya dan botak untuk bagian belakangnya, ya nggak ada salah lagi kalau bukan. Pastinya udah yang GLX 4x4. Mesinnya masih pakai 4D56, masih pakai mesin yang lama. Nah, untuk velgnya, untuk rem depannya dia udah pakai cakram, velgnya sama. Bannya sama seperti yang kita sebutin tadi. Lalu kemudian untuk bagian depan, ini kaca
wiper kaca depannya, lalu kemudian kaca depannya polosan, udah pakai kaca film Vicul juga dong. Luar biasa ya. Even yang manual kayak gini udah pakai kaca film juga, manual 4x4, paling murahnya 4x4 pakai kaca film juga. Nicknya udah 2023 pastinya. Dan untuk bagasinya, dia udah yang tombol juga, sama seperti yang ada di Dakar, bukan yang tuas. Tuh, ada lampu untuk penerangan ke nomor platnya. Dan untuk bagian dalamnya, ini sama seperti yang ada di Dakar, ada kitab-kitab sucinya, terus di bagian sini ada kompartemen, lalu kemudian ini konfigurasi joknya sama, terus ada lampu bagasi juga di bagian sini. Ya kurang lebih sama seperti yang ada di Dakar lah ya, untuk bagian bagasi-bagasinya. Nah, belum rapat. Nah kayak gitu, baru rapat. Sama seperti di bagian sini tetap dapat body kit juga. Sebenarnya ini kalau kita lihat ya, ini body kit. Tuh beda materialnya. Beda ya materialnya. Terus di bagian sini lampu belakangnya ya kurang lebih sama seperti yang ada di Pajero Sport Dakar yang lainnya. Nggak ada bedanya. Untuk laser lampunya tetap di sini lampu sen, lalu kemudian ada lampu mundur dan lampu stopnya. Lampu utamanya model yang menangis kayak gini, dan ini menjadi ciri khas daripada mobil Pajero Sport sekali lagi, yang membuat mobil ini tetap anti mainstream dan beda kalau kita lihat di jalanan. Nah terus bagian dalam, kita mulai dari baris kedua nih. Untuk baris kedua bagian dalamnya itu material ininya dulunya exit yang kayak gini juga. Selain ini ya, exit juga dulu kayak gini. Ini material fabric, tapi exit sekarang ternyata interiornya material udah kulit juga. Ini nih, lala, udah pakai yang fabric, masih pakai yang fabric maksudnya. Belum hal yang membanggakan, tapi sekali lagi ini mobil tambang. Nah ini, empuk sekali bos, kayak kasur ini. Nah kalau kulit kan agak kaku dikit, kalau ini enggak. Ini sangat amat empuk dan nyaman. Ada lampu tengah di situ buat lampu baca, tetap ada handle atau hand grip buat pilar di bagian sini, dan di yang paling depannya kita coba lihat. Ini yang paling depannya sama di sini buat dudukan sandaran juga materialnya fabric. Lalu kemudian 3 pedalnya di sini kan ini transmisi manual 4x4. Pengaturan joknya semuanya masih manual. High adjusternya udah ada, tapi oke ini manual, dan di sini tuas buat sliding, dan di bagian bawah sini ada buat recline. Dan di bagian setirnya ini polosan bosku. Ini setirnya polosan, gak ada apa-apanya. Nggak usah lah cruise control ya, audio switch ada udah nggak ada. Untuk cluster meternya dia masih analog, dan di situ ada instrumen buat 4x4-nya pada saat on atau off. Ada slot dummy di sini buat start stop engine button, tapi mobil ini masih menggunakan anakan kunci biasa sama seperti yang ada di exit manual juga. Ada hand grip di sini untuk naik turun mobilnya, nggak ada sunroof lah, nggak usah minta sunroof kalau mobil basic kayak ginian. Nah ini yang istimewa bos. Transmisinya manual 4x4 5 percepatan plus 1 gigi mundur. Dan untuk 4x4 manualnya ini ada yang 4, ada yang 2H, 4H, 4HLC dan 4LLC. LLC yang mesti press ke bawah. Nah, tuh tulisannya ada press, mesti ditekan ke bawah. Nah, udah ada AC-nya dengan audio dengan head unitnya. Head unitnya belum yang touchscreen, masih yang biasa kayak gitu, ada radio, ada media, auto, pokoknya kayak gitulah ya. Lalu kemudian menu untuk next. Dan reverse-nya, volume bisa diatur dari situ. AC-nya common parts dengan yang ada di Triton sekarang. Ini adalah AC lama yang Pajero yang disematkan di sini juga. Lalu kemudian di atas itu belum elektrokromatik, tapi udah dilengkapi dengan lampu baca yang ukuran cukup terang. Dan menurut saya ini udah sangat cukup lah pastinya. Sekali lagi ini adalah versi paling basicnya Pajero Sport menurut saya dari segala fitur, tapi lebih mahal daripada Exit manual yang juga harganya lebih murah menurut saya. Aduh, lebih mewah Pajero Sport Exit manual ketimbang yang ini, tapi yang ini lebih mahal karena ada sistem penggerak roda 4x4-nya. Ini juga sudah pakai retract ya untuk bagian spionnya kalau kita lihat. Nah, di sini ada tombol retract-nya dan dia udah bisa ngelipat kayak gini. Nggak mesti pakai pelipatan manual lagi. Pokoknya udah cukup komplit lah. Nah, itu ya bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Pajero Sport GLX 4x4 manual ini. Kalau kalian tertarik, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar atau di deskripsi atau di profile. Kita tawarkan mobil ini dengan harga dan diskon yang paling menarik pastinya. Biar kalian nggak ketinggalan informasinya, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di layar, di deskripsi atau di profile. Terima kasih dan
Kita ketemu pada ulasan otomotif seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.